kita melihat orang enak, kita nggak tahu apa yang pernah dia lalui sebelumnya, proses apa. Ya, jadi kita setiap orang memiliki proses masing-masing. Kita fokus kalau kita punya satu tujuan, capai itu fokus, jangan pernah melihat atau iri dengki terhadap orang lain. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua Arnold TV. Kali ini gua kedatangan bintang tamu. Dia seorang pengusaha. Widih. Iya. Pengusaha apa kira-kira? Kita tanya aja langsung kali ya. Halo Mbak Dewi. Halo. Apa kabar nih? Baik. Gimana? Bang Arnold gimana kabarnya? Kabarnya bisa dibilang baik, bisa bilang enggak. Kenapa begitu tuh? Ya begitu dah. Galau nih. Galau. Nih yang lagi galau saya mulu. Pak. Mbak Dewi Kelihatannya nih. sih Saya. Bapak ya, Oh, Bapak. kelihatannya galau Bapak ya. Mbak Dewi gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga sehat nggak? Keluarga sehat. Kok saya yang ditanya? Ya Kan nggak saya apa-apa hostnya. dong, kan? Oh, nggak dong. apa-apa ya? Nggak apa-apa. Besok kayaknya saya digantiin dia aja deh. Iya, hostnya. apa aku bertanya aja ya? Iya. Aku hostnya aja kali ya. Oh jangan deh, nanti saya dikulik-kulik. Kulik sampai tuntas ya. Kayak tim insert gue. Mbak Dewi, Hmm, usaha gimana, lancar? tegang banget. Gua grogi ya? guys. Grogi guys. Kalau gua deket cewek cakep tuh gua grogi. Grogi. Biasanya gua deket-deket pemulung. Ngapain? Ngumutin aku lah? Ngumutin aku Oh lah. iya, sampingannya kayak gitu. Iya. Gila, pantesan sukses ya. Alhamdulillah. Oke. Usaha lancar Mbak Dewi. Bapak tegang banget, Pak. Tegang. Jangan dipegang-pegang nih. Alhamdulillah sukses. Ya. Beliau ini pengusaha ikan guys. Ikannya ikan cupang ya Mbak Dewi. Iya, ikan cupang. Nama Cupang hias. ininya Dewi Beta Farm ya. Udah lama Mbak Dewi? Baru concern itu kita di Mei 2020 itu baru bener-bener pembibitan. Pembibitan. Jadi baru siap jual itu Oktober 2020 sampai sekarang. Oktober. Jadi 2020. masih belum ada setahun ya. Belum ada setahun. Dia belum ada setahun aja. Omsetnya itu udah ratusan juta. Lebay. Wah. Harga 1 jamnya aja kalau bookingnya dia itu 75.000 guys. Murah Booking apa banget. nih? Booking. Jangan ambigu dong. Booking Booking live. segala macam booking dia. Itu ambigu. Segala macam booking. Tenang aja kalau sama dia semuanya bisa diatur. Ini juga di booking berarti ya? Booking waktu Booking, ya? ya. Iya. Untuk booking ini aja gua lama juga. Sempet ke delay. Nah, ini awal mula karir Mbak Dewi ini dia guys, dia ini sebagai guru ya Mbak Dewi ya. Guru. Cuman nggak ngajarnya guru apa SMP ya? SMK Ya. SMK di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur. Oh di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Berarti nggak ngajar kampus ya? Enggak, karena kan S1 ya. Kalau dia ngajar kampus malah dia yang diajarin guys. Iya. Soalnya terlalu muda. Mahasiswanya nanti dikerjain, Oh, malah dikerjain. diajarin nanti. Oh, diajarin. Ya. Awal mula karir Mbak Dewi gimana sih? Boleh tolong diceritain? Awal mula karir di mana nih? Karir sebagai guru atau Karir sebagai wirausaha. Tahun 2017 awal mulanya mulai di situ. 2017. Kita di bidang peternakan ikan, tapi bukan jenis ikan hias. Masih dalam konteks cupang juga. Oh, cupang juga. Tapi ikan aduan. Factor, Factor ya, Yes. berantem ya. Ya, buat diadu-adu gitu Buat ya. diadu-adu. Itu berjalan sampai up and down sih ya, up and down. Karena beberapa di tengah jalan ada faktor hambatannya lah, entah yang kebanjiran, ya kan? Terus fase ikan mati mendadak, sampai ditipu sama anak buah sendiri pun pernah ya. Jadi up and down. Oh pernah ya? Pernah. Dan kalau ikan cupang aduan itu memang agak lama, kita nunggu dari pembibitan sampai siap jual tuh 7 bulan. Jadi selama fase 7 bulan itu kita ada side job ya. Suami musisi. Oh suami seorang musisi ya? Musisi, vokalis. Jadi vokalis di hotel-hotel Jakarta ya, di pub, cafe. Tapi kebanyakan di pub klub malam. Di pub klub malam ya? Iya, vokalis. Kalau aku di bidang pendidikan ya. Guru ya?
Ya, jadi kita masih punya side job lah. Itu untuk kebutuhan sehari-hari ya dari situ. Sampai nunggu ikan panen. Kenapa bisa lama ya antara ikan aduan sama ikan hias? Iya. Bedanya apa sih? Kalau aduan gitu kita emang menyiapkan dia mental. Mental ya. Mental dan sisiknya. Semakin tua itu berarti sisiknya kan kalau kita treatment dengan vitamin D, kalsium, itu sisiknya semakin kuat. Jadi ada treatment khususnya juga. Namanya kayak modelan fighter kan, kita harus menyiapkan kualitas yang tepat buat jatuh ke kalangan gitu, karena dia bakalan bertarung kan itu ikan kan gitu. Jadi agak lama kita mendemnya tuh biasanya sampai 7 bulan memang. Sampai 7 bulan. Masa-masa mendemnya itu lumayan. Karena kan no penghasilan, nggak ada. Oh, nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan. Baru semenjak pandemi kalangan tuh ditutup. Berarti mulai ikan hias ini baru ya? Baru banget. Semenjak pandemi itu kalau nggak salah bulan Maret 2020 Bulan Maret. itu semua musisi Jakarta udah off airnya udah mulai gitu tuh. Ya. Udah mulai di off ya? Di off. Aku juga WFH. Jadi transportasi juga hilang kan. Kalangan ditutup karena nggak boleh ada perkumpulan massa. Finally gimana nih? Kita buat puter balik, puter otak lah gimana nih gitu kan. Iseng-iseng download Instagram. Iseng-iseng banget tuh download Instagram. Ketemu kan kalau ikan cupang itu kan beta ya. Yeah. Banyak banget ya beta. Yeah. Pas banget itu ngeliat live-an loh. Ya ada orang gitu akun besar punya follower banyak, buka jasa collab kan. Kita nonton, kok seenak ini jualan ikan gitu. Ada orang ngebit ya kan, ngebit. Kita bikin Instagram lah. Oh, baru tuh. Baru bikin Instagram coba, yaitu Dewi Beta Farm ya, Yeah. Instagramnya itu. Terusnya gimana nih marketingnya nih? Kita juga baru nih kan di ikan hias, meskipun secara pengalaman kita udah tahu pembibitan, cara mengawinkan, cara pembesaran gitu, faktor-faktor yang harus dilalui sampai siap jual kita udah tahu itu karena udah pengalaman di ikan adu ya. Finally yang kita perhatikan cara marketingnya aja, penjualannya gimana nih, gitu. Nah dari kurun waktu Mei sampai Oktober berapa bulan tuh bang? Mei, Juni, 3 bulan Juli, ya? Agustus, September, Oktober, hampir 5 Sampai bulanan. 5 bulanan. Itu baru panen tuh? Baru panen. Itu kalau boleh tahu modalnya berapa sih mbak? Gini bang, kalau aku pribadi lebih baik beli biangan yang emang mahal tapi ketahuan genetiknya. Iya. Karena kita dari pembibitan aja, kalau kita membesarkan anak yang biangannya udah ketahuan genetiknya bagus, anak-anakannya juga 80% pasti bagus ya. Gitu. Sama capeknya. Oh, capeknya Sama ya? capeknya kan, nguras airnya, ngasih makannya, cari pakannya kan di alam. Oh, di alam ya? Di alam kan. Sama kok capeknya kok. Jadi lebih baik kita nggak apa-apa deh ngeluarin uang buat beli biangan agak mahal sampai juta-jutaan. Tapi anakannya tuh jelas, dari indukannya jelas genetiknya. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Dewi ini beli biangannya itu modalnya berapa sih total yang Mbak Sepasang Dewi itu beli? bisa 3-5 juta. Mbak Dewi beli berapa waktu itu? Waktu itu sih sedikit-sedikit aja belinya, nggak langsung brok. Tapi karena kita punya skill untuk menernakin itulah. Karena pembuahan ikan gini kak, ikan itu kan fertilisasinya gampang banget kak, eksternal ya kan. Setelah itu dia sekali pembuahan telurnya sampai ratusan. Tapi yang jadi masalah itu bukan dari pembibitan cara mengawinkannya. Kalau mengawinkan mungkin setiap orang bisa, tapi fase untuk pemeliharaan sampai dia siap jual itu tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Iya. Jadi Berarti waktu itu beli biangannya dikit. Biangannya dikit. Berapa kalau misalnya Mbak Dewi sebutin nominalnya? Modalnya berapa sih? Kita modalnya bertahap sih. Bertahap ya. Nggak langsung beli brok. Enggak, kalau Mbak gitu. Dewi bisa dikalkulasiin gitu. Paling 10 jutaan ya. Modal apa nih? Modal biangan doang atau biangan modal doang. farmnya? Biangan doang. 10 jutaan. Berarti farm itu beda lagi ya? Farm beda lagi. Kayak kolam toples itu beda lagi. Kalau di totally udah puluhan juta ya. Di 30 juta ada. Lebih. Ya bikin kolam kayak begitu kan. Terusnya dia ini farmnya gede juga guys. Tanahnya ini berapa meter ya? 200 meter. Jadi di sana yang ngurusin farmnya itu sang suami tercinta ya?
Iya, jadi suami memang skill tangannya dingin banget di air. Aku bagian marketingnya. Marketingnya. Gitu. Kita kerjasama nih. Cocok banget guys. Cocok banget. Ibunya yang marketing, lakinya, bapaknya ya kan? Bapaknya yang ngedidik-didik ikan. Iya. Kalau gue lihat ya Mbak Dewi, kalau cupang itu baru lahir kan kecil ya. Kecil banget ya. Itu kasih makan apa sih? Kasih makannya? Selama dia masih punya yok itu tuh di bagian perutnya itu sebenarnya cadangan makanan dia. Dia pun berpuasa masih bisa karena yang namanya cadangan makanan dia masih bisa dapat suplai nutrisi dari situ. Oh gitu. Tetapi setelah bisa makan, kita harus mencari pakan yang lebih kecil dari ukurannya. Contohnya kayak artemia atau kutu air tapi yang halus gitu. Kutu air tapi itu artemia tuh beli atau nyari? Artemia tuh beli, banyak banget dijual belikan di toko akuarium. Oh, toko akuarium ya. Emang agak mahal sih. Agak mahal ya? Agak mahal. Artemia itu kalau nggak salah udang ya? Iya, sejenis krustase. Sejenis krustase. Ya, memang masih masuk ke dalam kategori itu ya, udang-udangan ya, krustase ya. Udang-udangan ya. Kecil-kecil dia. Kecil-kecil. Kasih makannya itu ribet nggak sih? Enggak. Kasih makan itu nggak ribet, tapi konsisten dan komitmen. Karena ada orang yang usaha cuma di awal doang nih. Kok jadi ngeliatin ke saya? Kamu rasa sih? Bapak pernah jualan cupang kan? Cuman beli Gimana? doang, jualnya nggak pernah. Enggak, encunya aja mati guys. Encu. Encunya aja, makanan ikannya aja mati. Gimana cupangnya kan? Gue pernah guys, jadinya gue pernah lagi tren-trennya itu gue pernah beli. Gue udah Ini habis kocak. banyak juga. Gue udah habis banyak juga. Dan Berapa puluh juta loh? ada 10 juta gue beli. Iya, hampir ya. Hampir 10 juta. Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Lebih. Gue ngebit di dia aja, gue beli di dia aja udah banyak guys. Banyak. Ya gue beli di banyak lah gue beli kayak gitu banyak. Dan itu rata-rata mati semua. Enggak. Kalau cupangnya yang mati wajar. Iya. Ini pakan cupangnya cacingnya mati, encunya mati, itu lo apain bang? Karena mungkin gue nggak ngerti ya, nggak ngerti terlalu dalam untuk ngedalemin kayak seperti dia ya kan. Tadinya gue niat buat usaha sampingan ya kan, walaupun mati ya. semua. Tapi gue salut sama semangat lo bang. Semangat doang. Semangat doang tanpa usaha ya kan. Setiap kali nelpon, Mbak Dew, ikan gue mati. Berapa kolam? Berapa kolam semua. Aduh. Tapi Mbak Dewi ini bisa dibilang pakar lah. Pakar apa tuh? Pakar kalau di dunia ikan gue selalu nanya ke dia, walaupun endingnya mati ikan gue. Tapi yang penting udah ada ikhtiar dan usaha ya Ikhtiar dan bang usaha. ya. Bertanya ya. Sama Mbak Dewi dulu cara naikinnya Mbak Dewi marketingnya tuh cara jitunya gimana sih? Oke, ini ya. Kita nahan ikan kan dari Mei 2020 itu udah ternak ya. Ya. Kita beli biangan yang bagus, kemudian di Oktober 2020 udah panen nih. Udah panen. Oh, berarti udah gede-gede semua ya? Betul. Kita bener-bener nahan ikan. Jadi aku pengennya gini, ketika di shoot gitu, di syuting farm kita, ikannya banyak nih yang di shoot nih, bagus-bagus. Aku pengennya begitu. Kemudian panggillah Presiden Cupang, Wow, pasti Presiden kenal Cupang. siapa, kan? Itu salah satu inspirasi aku banget. Itu DIY Gembel Indonesia. Itu gue tau Babeh banget. DIY, Babeh DIY itu orang top lah. top banget, gila. Orang Hidup hebat. Orang hebat. Itu Tapi sikapnya sederhana. Itu tuh kayak utusan Allah. Dia tuh kayak Ngasih rezeki. beliau tuh memberi rezeki ke semua orang gitu melalui Babeh ini. Dan mungkin termasuk aku ya. Aku bisa sampai sekarang ini karena andilnya si Babeh ini tuh benar-benar besar banget, andil Babeh ya, Babeh DIY. Itu yang sampai sekarang aku alhamdulillah banget kenal sama sosok Babeh DIY. Alhamdulillah banget. Jadi bisa dibilang gini ya Mbak Dewi. Setelah manggil syuting bareng DIY itu, Babeh DIY, Mbak Dewi langsung Instagramnya melejit ya. Tapi aku nggak pernah berekspektasi ke situ kak. Jadi ketika aku manggil Babeh, aku cuman concern ini loh, aku ada ikan hias,
Aku nggak tahu mau ngejualnya bagaimana, tapi yang aku pelajarin orang-orang manggil beliau gitu kan untuk konten YouTube beliau gitu. Nanti dari situ kan feedbacknya orang-orang yang follower Babe kan banyak banget nih subscribernya ya. Aku pengen orang-orang tahu di Bekasi ada peternak Dewi Beta Farm. Cuma itu doang. Itu doang. Iya, fokusnya ke situ aja. Nggak pernah ke hal lain bakal jadi seperti sekarang loh. Tapi Allah memiliki rencana lain. Iya, alhamdulillah banget. Jadi pas di shoot itu aku inget banget tanggal 5 Oktober. 5 Oktober di shoot. Follower aku masih 13.000 loh. Oh, udah 13.000? Iya, udah 13.000. Sebelum manggil Babe udah 13.000. Oh, banyak. Karena mungkin aku juga aktif ya. Aktif ya? Oh, sebelum itu ya. Aku udah aktif dulu ya? Aktifnya ke kegiatan kayak memberi makan ikan. Oke. Gitu. Jadi ada cewek peternak gitu. Jadi gitu lagi ngasih makan ikan di toples, Yeah. gitu-gitu deh. Jadi dari situ ada follow gitu kan, aku juga follow beberapa akun-akun besar gitu. Setelah itu, setelah manggil Babe, dimasukin ke konten YouTube, booming, langsung melejit guys namanya. Langsung melejit, follower langsung 20.000 guys. Dalam kurun waktu nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe 1 minggu itu followersnya? Nggak nyampe 1 minggu. Kemudian mulai banyak yang tanya partai besar gitu kan. Kemudian ketika udah 20.000, kayaknya mau coba peruntungan lain nih. Buka jasa collab. Seperti akun-akun besar ya. Jasa collab itu gini guys. Jadi para seller live bareng dia di Instagram. Iya, betul. Itu per jamnya berapa Mbak Dewi? Kalau sekarang 75 per jam. Tadi ngomong sama saya 500. Itu khusus kamu. Jangan ngomongin di sini, itu kan bisnis kita. Tadi guys, gua ada rencana. Itu 500.000 guys, 1 jam. Kamu beda guys. Oh, beda. Kamu beda. Bedanya? Kamu kan uangnya banyak. Wah, alhamdulillah. Iya. Kalau dibilang itu alhamdulillah. Bos loh, ini bos kampret guys. Bosen. Iya, 75 per jam. 75 per jam dan itu full. Awalnya tuh promo bang. Awalnya promo ya? Awalnya gini, 50.000 1 jam, 80 2 jam. Oh promo ya? Dan itu aku masih handle sendiri tuh. Jadi aku masih naik lelang sendiri kan. Aku yang nge-host gitu. Jadwalnya emang nggak banyak, paling banyak di malam aja. Dari jam 7 sampai jam 1 pagi, jam 7 malam sampai jam 1 pagi. Mulai dari mulut ke mulut, dari seller ke seller, sampai akhirnya dari pagi buka. Dari pagi sampai dini hari. Aku udah kelabakan, kayaknya butuh bantuan. Akhirnya buka lowongan kerja. Jadi sekarang aku pakai asisten host. Asisten host. Tukang cupang aja ada asistennya guys. Ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Mbak Dewi, berarti pas buka collab itu bulan itu juga atau bulan berikutnya? Buka collab. Aku ingat ya. Aku Oktober manggil, Oktober November langsung buka. Karena belum ada seminggu itu udah 20.000 follower. Gue sempet ke farmnya dia juga guys main. Itu gue tanya, dia menjual ikannya itu satu kolam itu. Satu kolam itu 8 juta. 8 juta kalau sama orang 200. Iya, isi 200 ekor. Kalau sama orang 8 juta. Kalau sama gue 16 juta. Lu pernah nawarin gue 16 juta kan? Ini orang keterlaluan guys. Kalau mau gue sensi banget. Bukan gitu guys. Isinya sama. Ini takut salah paham ya. Ikannya sama. Tapi sama gue gede banget. Ikannya berbeda. Oh ikannya berbeda ya. Jadi yang 8 juta itu kan usia 3 bulan. Usia 3 bulan. Yang aku kasih ke kamu video itu usianya udah 5 bulan up. Oh udah 5 bulan up. Dan itu tidak ada selo atau basegel ya. Jadi bener-bener full udah ya? Jadi full block. 16 juta per 200. Full block itu udah berwarna ya? Udah berwarna udah full. Cakep. Udah ibaratnya tinggal dijual lah. Tinggal dijual.
Tetapi sekarang aku kehabisan stok partai nih saking banyaknya permintaan gitu. Jadi sekarang aku lebih kayak flash deal di Instagram aku, atau aku kan punya lapak sendiri buat ngelelang, jadi aku ada ngambil beberapa jam buat ngelelang ikan sendiri. Oke. Harga ikannya ini ada yang 3 juta, 2,5, 1,5 ya. 1,5 itu kalau lewat jalur belakang ya. Tapi kalau kita lelang, kita nggak bisa berekspektasi jutaan. Tetapi aku selalu ngelepas, karena apa? Karena aku itu kan juga tidak membeli kan. Aku beternak. Jadi kalau beternak itu kan istilahnya banyak ikannya. Jadi dilepas 300, 500, 2,5 itu juga udah untung buat aku. Udah ada untung lah. Apalagi sekarang aku biangan udah nggak beli. Aku biangan pakai anak-anakku sendiri. Pakai anak sendiri. Iya. Lalu gua haus. Gua kalau ngobrol sama dia haus mulu, guys. Itu kan bukan minuman kamu. Tadi saya yang beli nih, tapi iya. situ yang bayar. Duitnya banyakan dia, guys. Aduh. Jadi kamu nanti malam naik ya? Naik ya? Naik. Jangan lu salah paham, guys. Iya, bukan naik apa nih? Bukan naik apa-apa. Ini gua nanti beli cupang nih, ya kan? Gua dikasih dia cupang. Nanti collab bareng dia, guys, nanti malam. Khusus dia, guys, gope per jam. Gope per dia jam. berani bayar aku gope per jam. Lu yang minta ke gua. Kan kamu berani, aku nawarin harga segitu, kamu berani deal. Iya kan? Itu di belakang layar. Di belakang layar kan? Jadi Mbak Dewi, waktu boleh pas manggil di WGM ya, Mbak Dewi ini penghasilannya bulan itu aja boleh kasih tau nggak sih berapa? Untuk nominalnya 2 digit di depan sih bang. 2 digit di depan. 2 digit di depannya. Tapi ibaratnya udah balik modal kali ya? Balik banget. Balik banget ya. Apa lebih kali ya? Lebih daripada cukup itu mah. Lebih daripada cukup. Benar-benar dikasih sama Allah itu, kehidupan yang sekarang jauh berbeda bang. Jauh berbeda. Penghasilannya ini dulu kalau beliau nggak salah pernah cerita nih, sorry kalau gue ini, itu 100 juta per bulan, betul nggak? Hampir segitu. Hampir segitu. Jadi kita karena ada 2 bidang ya, aku buka jasa collab lelang. Itu kan juga udah ketahuan ya, per jam 75, dan aku full dari jam 7 pagi sampai jam 3 pagi biasanya. Itu kalau weekdays dari jam 9 pagi. Oh, dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Itu nggak ngantuk? Kan asistennya rolling-rollingan, sip-sipan. Iya. Oh, asisten ada 2 ya? Ada 2. Kalau Mbak Dewi sendiri? Kalau aku sendiri naik itu kalau ikan aku. Kalau ikan Mbak Dewi ya? Kalau aku yang lelang ikan sendiri. Kalau untuk sekarang nih Mbak Dewi, di farm lagi banyak gak ikan stoknya? Banyak banget. Banyak banget. Apalagi nanti akhir Februari itu banyak banget stoknya. Banyak stok ya? Banyak banget stoknya. Dia ini kalau sama ikan itu pakar lah guys. Cuman ada yang mati nggak sih Mbak Dewi resikonya? Ada. Karena kemungkinan ini kan lagi musim pancaroba nih. Hujan terik ya. Burayak aku banyak yang mati, jadi tidak terlihat mulus-mulus aja sebenarnya. Cuma kita tetap bangkit lagi harus sih kan. Suka dukanya dalam usaha ikan ini apa? Kebanyakan sukanya sih, nggak ada dukanya. Banyak suka ya? Iya, karena memang pekerjaan yang paling enak itu adalah ketika kita hobi ya. Ya ini sebenarnya aku nggak nganggap ini suatu pekerjaan loh. Enjoy banget ya, hobi kan. Kita dapat plus tapi banget. Menghasilkan uang. Iya, biasanya hobi itu mengeluarkan uang ya. Iya. Ngabisin uang. Iya. Tapi jangan ngotot saya dulu. Iya, kenapa saya kalau ngomong ngabisin uang ke Anda gitu ya, Pak? Kayaknya kalau dia ngomong hobi itu ngeliatin ke saya kayaknya gimana gitu. Matanya kan? kenapa Iya. gitu ya? Jangan kedap-kedip. Ini Pak, kelilipan. Iya, hobi aja. Hobi aja. Nggak pernah aku mikirin dukanya kayak gimana. Cuman siapapun yang main ikan atau berhubungan sama makhluk hidup deh, kita harus punya suasana hati yang gembira. Ini bener loh pengalaman bang. Kalau kita galau, asik galau ya, atau kita lagi kayak Mbak sekarang galau ya? Enggak.
Dia tadi cerita galau guys, ikannya pada mati. Ikannya pada mati berapa ada? 100 ekor apa 200 ekor? 3 lubuk. 3 lubuk guys. Satu lubuk tuh bisa 300 ekor. Tuh. Lu 9 kali aja, satu lubuk 8 juta. 8 juta kali 3, udah hilang tuh guys. Hilang, tapi kan bisa diternak lagi, dipijah lagi, selama kita masih punya indukan kan. Dan selama semangat. Selama semangat. Karena kebanyakan nih yang udah-udah kalau main ikan di awal aja, tengah-tengah udah males, nggak konsisten. Bapak ngeliatnya kayak gitu, Pak? Kayak nyindir banget guys. Enggak, Bang. Gitu. Mbak Dewi, ini berarti dari Oktober ke sini ya? Iya, dari Oktober, belum ada setahun kan, Bang? Belum ada setahun ya? Belum ada setahun, Bang. Tapi alhamdulillah rezekinya bagus. Alhamdulillah. Dukanya usaha ikan tuh apa sih Mbak Dewi? Dukanya usaha ikan, Bang, kalau Mungkin ditanya fisik. duka, Fisik nggak? fisik apa nih? Ya fisik capek kah? Pasti capek, Bang. Capek ya. Pasti capek. Tapi Cuman rasa capeknya capek itu hilang guys, Hilang. karena di rekening penuh guys. Kalau bener ya, capeknya tuh hilang. Kalau duit udah masuk tuh hilang. Karena Ya kan? waktu itu gue sempet nanya jam 3 pagi guys, nanya ikan jam 3 pagi dia masih bangun. Gue bilang, Mbak Dewi ikan gue mati. Ini Iya, benar. udah ngambang sedikit tapi belum mati. Gue harus dikasih ngapain? Ya udah bang, biarin aja mati. Dia bilang. Memang jam tidur ya tidak terlihat bekerja, tapi aku selalu tidur paling 3 jam 2 jam. Tapi beliau sosok yang wanita hebat guys. Padahal dia anak itu udah 2 ya Mbak Dewi ya? Dua, anakku dua. Dia ngurusin anaknya juga, Iya. ngurusin kerjaan juga, ngurusin usahanya juga. Aja. Triple job berarti guys. Triple ya. Hebat banget kan? Biasanya orang usaha ya usaha aja. Tapi dia triple job guys. Dan mungkin 4 kali. Apa tuh? Suami kan harus dilayani, Oh, iya dong. ya kan? Harus dikasih makan, harus diingetin apa segala macam, ya kan? Dilayanin ya? Dilayani. 4. Itulah. Perempuan tuh multitasking. Harus gitu ya Mbak Dewi Harus ya? gitu. Beda sama laki-laki. Kalau Beda. laki-laki dia fokus satu. Kalau kemana-mana nggak bakal bisa. Karena memang Iya. desain otaknya beda. Ya. Desain otaknya beda. Kalau perempuan memang lebih bisa multitasking. Oh, karena mungkin kenapa bisa seperti itu? Ya sudah diberikan anugerah sama Allah kan seperti itu desain otaknya. Desain otak. Semua wanita bisa multitasking. Dia ini kalau bisa dibilang usaha yang baru ya. Baru banget. Baru banget ya. Belum ada setahun. Dihias ya, Dihias ya. Dihias aja udah penghasilannya udah ratusan juta. Lu hitung aja dari Oktober sampai bulan ini udah berapa bulan. Gua tadi diintipin rekeningnya. Wah, itu udah ada 500 juta ke atas, guys. Gila. Gua merem. Gua yang kerja 10 tahun aja nggak dapat segitu, guys. Bohong banget, guys. Tapi Mbak Dewi, ngomong-ngomong soal ikan, Mbak Dewi pernah nggak sih ngalamin hal titik terendah di hidup Mbak Dewi? Momen-momennya itu. Oke, berarti kita bicara masa lalu ya? Iya, Pernah lah. pernah ya. Apa Pernah sih Mbak lah. Dewi kalau boleh diceritain? Momen terendah aku Titik terendah. itu pas banyak sebenarnya. Yang paling Mbak Dewi inget tuh apa sih titik terendahnya? Semuanya harus diingat. Harus diingat dong. Ya. Salah satu aja. Yang aku ceritakan salah satu aja ya. Jadi aku lagi hamil besar. Itu sebelum bulan Mei deh ya. Sebelum bulan Mei 2020 tuh. Ikan kan kemalingan, Bang. Oh, ikan kemalingan. Ya, ikan kemalingan habis semua, Bang. Semua kolam ikan aduan. Dan kita sempat beli lubukan nih dari peternak. Maksudnya biar digedein lagi, itu juga kemalingan semua. Akhirnya kita nggak punya ikan, makanya kan kita bulan Mei pembibitan tuh bener-bener awal dari nol lagi. Habis kan semua kolam habis. Suami udah nggak nyanyi karena pandemi COVID. Aku juga ngajar WFH. Akhirnya kita jual ketapang. Tahu nggak daun ketapang? Iya, daun ketapang. Daun ketapang itu buat netralisir power of hidrogen pH dari air ya. Itu kan kita lihat marketnya nih, orang-orang pada main ikan, kita nunggu ikan masih lama,
Apa sih yang berhubungan sama ikan? Ketapang. Ketapang. Nah, ketapang itu nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Modalnya capek doang. Nyari ya. Nyari. Itu kita nyarinya itu di Sumarekon, di dekat Danau Sumarekon tuh ada. Sama di daerah Cilincing. Daerah Cilincing. Daerah Cilincing. Itu aku bawa trash bag. Bawa trash bag dan itu motornya itu suka ngadat. Karena motornya udah rusak ya. Abang tahu kan? Trash bagnya itu tuh sampai 4 gitu. Suami yang nyetir, aku di belakang. Itu aku lagi hamil besar. Hamilan aku yang kedua kan, anakku lahirnya kan bulan Juni ya. Bulan Juni. Berarti kan sebelumnya ya. Aku tuh lagi hamil, berarti itu udah lagi bulan-bulannya ya. Udah masuk trimester ya. Gitu. Nah, setelah itu kita nyari ke Cilincing. Itu tahu sendiri kan jalanan Tanjung Priok banyak truk ya. Pernah dong kantong plastik sampah yang bawa ketapang itu nyangkut di truk, ketemu kayak gitu ya. Terus? Iya, terus kata aku marah dong, pelan-pelan dong gitu ya. Nggak kelihatan bun, sorry, orang kiri kanan truk kan Tanjung Priok gitu loh. Ya udah, gue bawa sapu lidi. Gue bawa duit tuh pas-pasan banget deh. Bawa sapu lidi. Kan areanya tuh pohon-pohonan ketapang banyak banget ya. Nyapuin ketapang, milih-milihin yang warna coklat yang udah kering ya. Karena sampai segitunya ya. Harus dipilih bang. Jadi kita milih daunnya itu bukan daun yang basah. Kita pilih daun yang kering dan warnanya udah kecoklatan. Kita masukin ke kantong plastik itu ya. Jadi disapu dulu, dikumpulin, dirauh ke kantong plastik sampai 8 trash bag. Kita akalin gimana caranya. Jadi gue duduk di motor tuh tinggi banget tuh nggak lo, kayak tukang sayur bawa gitu kan, kocak ya. Dari pagi belum makan, gue lapar dong. Sumpah ini sih, gue menceritakan ini ketawa ya. Ketawa. Orang-orang nangis, lu ketawa ya? Ketawanya terharu, apa campur aduk emosional ya. Gue ada di titik ini gitu loh. Gue, ya Allah bentar deh, bocak gitu deh. Di BKT, aku lewat BKT bang. Aku lewat BKT. Ada tukang pempek gerobak, lu tau gak sih pempek gerobak yang ada botol-botol kayak gitu? Yang namanya orang lagi hamil kan ya, lapar, belum makan dari pagi, nyari ketapang dari pagi. Itu udah sore bang, kita pulang dari pagi sampai sore nyari ketapang. Yang beli itu pempek, oh mau pempek, iya. Uang ya Allah bang, sampai ngeluarin gope-gopean. Beli pempek doang ya? Gope-gopean, aduh. Bun, gimana caranya kita beliin pempek satu plastik berdua, makan berdua, tapi kita harus nyisain uang buat beli aqua. Buat minum. Iya, udah gitu abang pempeknya nungguin kita lama. Kita nyari-nyari uang sampai gope-gopean. Ntar dulu aku kayaknya ada deh, aku ada deh gitu sampai tas tuh aku robok-robok paling dalam. Beli pempek satu berdua. Itu makan tuh nikmat banget karena lagi lapar. Ganti-gantian gitu. Aku makan, aku nyam gitu gantian. Terus beli satu aqua bareng sepanjang BKT. Makanya kalau sekarang kita lagi rutinitas jalan-jalan sore ketemu pempek yang berobakan, inget ya? Gue mau nangis. Perih mata gue nih. Bener-bener titik terendah banget ya. Sampai perjuangannya itu seorang pengusaha itu bener-bener ya. Jual ketapang itu kan pengolahannya nggak langsung jadi bang, ya kan? Jadi kita rendam dulu pakai air garam, ya kan? Kemudian kita ungkep pakai plastik. Nah supaya keluarin ekstrak-ekstraknya itu, kemudian seminggu 2 minggu diungkep, kita jemur, baru bisa di packing. Jemurnya sampai bener-bener kering banget kan. Di packing itu aku packingnya pakai kantong plastik 200 lembar, aku hitungin, aku hargain 50.000. Satu packingan packing plastik. Sembari nunggu ikan panen itu kan sampai Oktober. Dan itu kejual 50.000. Jadi ada 13 kantong plastik dikali 50.000, ada 20 kantong plastik. Itu seneng banget bang. Seneng banget ya. Seneng banget gitu, semangat gitu ya. Cari lagi yuk besok yuk. Bawa karung doni lah, bawa karung beras lah, apa pokoknya nyari lagi yuk gitu. Nyarinya paling jauh dari mana? Cilincing paling jauh. Paling jauh Cilincing. Cilincing paling jauh. Hebat gitu. Ya. Gua sampai kaget juga karena gua kenal dia ini udah naik daun kali ya, udah
lu udah enak kali ya, gua kenal lu ya. Ya, Jadi kalau ngeliatnya gua udah kayak gini ya. gua nggak tahu sisi gelapnya dia, masa-masa terendahnya dia, ya kan. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah ya. Tapi gue yang suka dari dia ini sangat sederhana, sangat banget sederhana. Walaupun bisa dibilang uang dia mampu untuk beli kendaraan roda 4, Nah, tapi dia nggak mau. soalnya aku mindsetnya berbeda kalau untuk itu. Kalau uang itu kan uang dipendem aja salah bang. Ya, Jadi uang itu aku arahkan ke sesuatu barang yang nilainya itu akan meningkat tiap tahunnya. Dan menurut aku kayak kendaraan, selama aku bisa naik motor masih oke, aku pakai kendaraan yang ada, gitu kan? Karena kalau kendaraan tiap tahun pasti akan turun Iya. value-nya. Jadi aku investnya kayak ke tanah, ke bangunan lah, kebangunan ya. properti. Hebat banget ya. Sikapnya itu sangat sederhana. Kebanyakan orang zaman sekarang yang nggak yang sederhana aja khusus beli mobil ya. Tapi kalau beliau ini padahal cash aja tuh mampu. Seharga mobil-mobil setengah miliar aja mampu. Cuman beliau ini Jangan mabok bang, gue naik mobil bang. sangat sederhana lah. Mabok bang. Mabok ya. Mabok bang, Nora bang. Untuk apa aja sih nih udah selama usaha cupang ini yang udah tercapai? Alhamdulillah kalau nggak ada halangan ya, aku memang ada rencana pengen bangun farm kedua aku, Farm kedua. tapi dengan model kolam yang berbeda nanti. Gitu. Jadi ditunggu aja deh, insya Allah ya. Dengan modal farm yang kayaknya nih aku pengen banget nih pakai farm yang begini. Kan yang abang lihat waktu pertama kali ke farm pakai kolam seng ya. Ya. Nah, aku ada niatan mau merombak model farm aku deh. Jadi, aku kepengennya rumah dan usaha itu nanti berdekatan. Berdekatan. Iya, berdekatan. Berarti nggak jauh dari rumah ya? Masih daerah Bekasi Masih juga. daerah Bekasi Kakak. juga. Iya. Gitu guys. Jadi kalau lu lihat orang usahanya udah enak, itu lu nggak tahu titik terendahnya itu dia ngejar itunya itu kayak apa itu lu nggak tahu. Iya. Jadi lu jangan lihat oh orang itu enak, tapi lu nggak tahu di belakang dia kayak gimana, perjuangan dia itu kayak gimana di belakang. Bener nggak Mbak Dewi? Betul, betul. Sampai mau beli pempek ibaratnya kalau bisa dibilang 5.000 ya Mbak Dewi ya. Iya, makanya kalau aku ketemu tukang pempek, Iya. itu abang tau nggak sih rasa nyesek di tenggorokan tuh Iya. kayak gitu kan, kayak ya Allah. Nelen aja susah kayaknya ya. Kayak ada sesuatu yang men-trigger, aduh, gue pernah di titik ini nih, Iya. kayak gitu. Sangat-sangat lu nggak boleh lah, maksudnya nggak boleh dalam artian mandang seseorang. Ketika lu mandang seseorang, oh dia enak kayak hidupnya, tapi lu nggak tahu di belakang dia perjuangan dia itu kayak gimana. Bener nggak Mbak Dewi Betul. ya? Masuk Bang Arnold nih. Sekarang kelihatannya udah oke nih, kan kita nggak tahu jatuh bangunnya kayak apa. Waduh. Waduh. Nantilah itu gua Nanti bikin dong. khusus tentang Harus kehidupan gue dong hostnya ya Bang Hostnya. ya. Nanti Ntar gue tanya balik loh. oke. Mbak Dewi, Apa? motivasi apa sih untuk Motivasi. Mbak Dewi setegar ini? Motivasinya gini, ketika kita memiliki satu tujuan, fokus sama tujuan itu, jangan pernah lihat kiri kanan, apalagi membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Fokus satu titik itu aja. Berarti harus fokus Iya, ya. karena setiap orang memiliki pencapaian yang berbeda. Bener kata abang ya. Kita melihat orang enak, kita nggak tahu apa yang pernah dia lalui sebelumnya, proses apa. Ya, jadi kita setiap orang memiliki proses masing-masing. Kita fokus kalau kita punya satu tujuan, capai itu fokus, jangan pernah melihat atau iri dengki terhadap orang lain. Nangis kok guys. Hebat Mbak Fokus Dewi. aja, fokus aja ya. Fokus. Terus jalin relasi sama keluarga yang baik ya. Silaturahmi Terutama ya. Keberuntungan kamu itu sebenarnya adalah sebagian dari, bahkan sepenuhnya dari doa ibu kandung loh. Ibu ya, orang tua, bapak, ibu. Jadi aku beruntung pun bukan karena usaha aku, tapi memang ada andil dari doa orang tua aku. Di masa pandemi ini berarti plus minus ya. Plus minus. Plus minus. Ada beberapa teman saya yang usahanya gulung tikar juga banyak ya, begitu banyak. Tapi Mbak Dewi ini termasuk salah satu
yang beruntung di masa pandemi ini. Iya, Malah masa betul. pandemi ini bisa dibilang rezeki banget buat dia. Karena tren cupang ya, cupang Tren yang cupang. lagi emang naik banget di masa pandemi ya. Mudah-mudahan cupang terus. Mudah-mudahan, karena gini, setiap petani pasti bakalan pasti bakalan terus inovasi dong. Iya. Yang namanya persilangan itu akan menghasilkan warna-warna genetik yang akan muncul spesies baru gitu, bukan spesies sih, maksudnya apa ya, warna-warna baru kan. Kayak sekarang kan yang lagi naik itu kan yang gold nih. Gold. Ya, yang Itu apa? mahal ya. Mahal. Satunya aja waktu itu gua pernah lihat tuh 5 juta ya. Bisa antara ya? 5, tergantung, kalau bagus banget 10 juta pun masih worth it ya. Oh, masih worth it ya. 10 juta. Oke guys, kalau kayak gitu. Mbak Dewi, terima kasih nih udah mampir di sini. Aku yang makasih banyak udah diundang nih. Merasa terhormat banget aku bisa ngobrol sama Bang Arnold ini. Terhormat dari mana? Gua janji aja dari kemarin. Orang sibuk loh, orang sibuk loh. Alhamdulillah. Kalau masih didoain orang, kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa ketemu ya. Iya. Asik. Silaturahmi itu kalau ini penting banget guys, bener gak ya? Memperpanjang usia. Memperpanjang usia, memperpanjang usia. rezeki. Nanti kalau lu jatuh juga teman-teman juga ya, Teman-teman juga, teman, keluarga, bener, relasi. relasi lah ya. Makanya kan dari sini aku jadi kenal tim-timnya Bang Arnold juga kan? Iya. Iya. Betul. Oke, kalau gitu Mbak Dewi, sampai sini aja guys. Nanti kalau lu mau beli ikan yang bagus-bagus, kalau lu mau nge-live bareng dia, nanti gua kasih link Instagramnya ya. Oke. Kalau nomornya jangan. Di-follow. Kalau nomornya jangan. Nomornya dipegang suaminya soalnya. Ya, pakai nomor admin aja. Oh, bukan nomor admin ya. Aku udah kebal yang kayak gitu Bang. Udah kebal ya? Itu juga itu ada cerita lainnya itu nanti. Ada cerita lainnya ya. Semenjak Suka ada yang iseng-iseng ya. awalnya kan baper ya. Iya. Nangis gue. Kaget ya. Iya. Nangis gue kan. Merasa kayaknya aduh, Iya. dilecehkan banget nih Iya. gitu kan. Sekarang udah mental aja. Iyalah, netizen itu biasa lah. Kritik kalau kita lagi di atas, dikritik-kritik itu biasa. Biasa. Mental aja sekarang. Oke guys, kalau kayak gitu, thank you banget udah mampir di channel gua episode yang ini. Episode Khusus cupang. cupang. Iya, main cupang dong. Tapi pengusaha juga, masuk ke pengusaha yang top lah kalau gue bilang. Konsistennya tinggi, komitmennya tinggi. Dan gue baru tahu di sini dia tuh pernah ngalamin titik terendah gara-gara pempek. Oke nih, tukang pempek mana nih? Oke guys, kalau kayak gitu jangan lupa di share, di komen, subscribe juga dong. Jangan lupa. Apa namanya? Arnold TV. Channel. Arnold TV. Arnold TV dong. Arnold TV. Ya udah kalau kayak gitu. Thank you guys. Sampai jumpa lagi. Dadah.